Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Ini hati kami
menyembahmu Tuhan. Oh haleluya, ini ucapan kami, ini nyanyian kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu Yesus yang termulia. Haleluya, haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pujian kami. Kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Ini hati kami menyembahmu Tuhan. Kaulah kekuatanku, kaulah kekuatanku Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu, sebab Kau Tuhan yang baik. Haleluya. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Yesus. Kami menyerahkan hati kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami ingin lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah pagi pada kesempatan yang sangat baik ini. Dan kita yakin dan percaya ketika ada 2-3 orang berkumpul dan memanggil nama Yesus, yakin Tuhan bersama dengan kita. Dia hadir bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama sebuah topik yang sangat luar biasa. Jika kita yakini kebenarannya, maka hal-hal yang luar biasa di luar penalaran kita akan kita alami di dalam kehidupan ini. Judul yang saya angkat adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi orang percaya. Banyak di antara kita mengaku percaya kepada Yesus. Kita bangga disebut sebagai orang percaya. Namun pertanyaannya, benarkah kita termasuk orang-orang yang percaya sehingga hal-hal yang mustahil kita alami dan kita ikuti penjelasan selanjutnya. Kata mustahil dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai impossible, yang dimaknai tidak mungkin. Bahkan ada kata yang perlu kita kenal, mustahil bersinonim dengan kata lengkara. Lengkara artinya tidak mungkin terjadi, tidak boleh jadi, tidak mungkin ada. Itu kata mustahil. Sedangkan lawan kata mustahil adalah mungkin. Karena tadi tidak mungkin, lawan mustahil adalah mungkin. Nah, ada bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia untuk kata mungkin adalah munasabah. Nah, kalau tadi lengkara, sekarang munasabah. Suatu hal yang dapat dipahami, suatu hal yang masuk akal. Nah, sebelum lebih lanjut kita kenal dan kita pelajari apa yang dimaksud tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi orang percaya. Saya membagi topik pada pagi hari ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Sangat jelas sebuah kalimat yang singkat tetapi padat makna. Dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang menyampaikan firman ini adalah malaikat Gibril, malaikat yang membawa berita sukacita kepada Maria ketika dia akan mengandung dari Roh Kudus untuk melahirkan sang juru selamat. Dan firman Tuhan ini disampaikan kepada dia untuk meyakinkan bahwa apa yang akan dialami juga dialami oleh sepupunya Elisabet. Diceritakan bahwa Elisabet adalah seorang wanita yang mandul. Berpuluh tahun dia menikah tetapi belum juga memperoleh keturunan. Tetapi Tuhan menyampaikan pada pagi hari ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Jika ada di antara ibu-ibu yang sudah menikah tetapi belum dianugerahi anak, tangkap firman ini. Sebab
bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang mandul mengandung dan melahirkan seorang anak. Yohanes Pembaptis dilahirkan oleh Elisabet sebagai bukti ketidakmustahilan bagi Tuhan. Dan kita akan belajar lebih lanjut bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah selain dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 37, itu juga ada di dalam Yeremia pasal 32. Kita beralih ke Yeremia. Yeremia pasal 32 ayat 17 saya bacakan. Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan, Yeremia pasal 32 ayat 17. Yang terakhir ya, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Untukmu, mu ditulis dengan huruf kapital, itu mereferensi ke Tuhan. Kemudian di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-27, Yeremia 32 ayat 27, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tadi diucapkan oleh Nabi Yeremia bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi pada ayat yang ke-27, Tuhan sendiri yang berfirman kepada Yeremia, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mungkin saat ini diterpa oleh pemikiran-pemikiran, apakah pandemi ini tidak segera berakhir? Kapan berakhirnya? Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus, yang kita sembah sebagai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan di surga, kita harus yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mengapa? Karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang maha pencipta. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada hanya dengan sabda yang dikeluarkan oleh Tuhan, yang diucapkan oleh Tuhan, maka dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau saat ini Tuhan mengizinkan virus corona merajalela ke berbagai wilayah di negara-negara yang ada di bumi ini, kita yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan cukup, out, pasti Dia akan tunduk di dalam nama Yesus. Haleluya. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan jangan ragukan kemahakuasaan Tuhan. Jangan ragukan kuasa di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, hal itu sudah bisa kita baca di dalam kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Kosong semuanya, kosong semuanya kosong. Tetapi ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. 10 tulah di Mesir ketika Fir'aun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka dengan firman Tuhan, tulah itu terjadi dan menimpa bangsa di Mesir. Di Kana, di sebuah perkawinan ketika mereka kehabisan anggur, dengan kuasa firman Tuhan, air biasa diubah menjadi anggur yang terbaik. Karena itu saudara,
Di dalam setiap doa-doa kita, akui kemahakuasaan Tuhan. Akui penciptaan Dia, karena Dia adalah Allah yang tidak mustahil untuk melakukan segala hal bagi orang-orang dan anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Itu adalah bagian pertama. Di dalam doa kita hendaknya kita muliakan Tuhan. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang maha dahsyat. Engkau Allah yang maha ajaib. Dan ketika kita ucapkan dengan yakin kemahakuasaan Tuhan, ketidakmustahilan itu bisa dan sangat bisa kita nikmati bagaimana ketidakmustahilan bagi Tuhan. Kita masuk pada bagian yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita beralih ke Markus pasal 9. Di situ ada sebuah kisah yang tercatat di dalam Markus pasal 9 ayat 20 sampai dengan 24. Markus 9 ayat 20 sampai dengan 24. Kalau mau lengkap silakan baca mulai dari ayat 14 ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bacakan mulai dari ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Mulai dari ayat 20, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan sering kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu," saya ulang sekali lagi, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Tetapi Yesus menjawab, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu teguran. Karena ayah seorang anak yang terikat roh bisu sejak kecilnya, bukan sekadar bisu tidak bisa berbicara, tetapi roh ini berusaha membinasakan sang anak. Dia menderita bisu, diikat roh bisu sejak kecil. Dan dia perlu pertolongan karena ayahnya datang kepada Yesus. Tetapi sayang, ayahnya menyatakan, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ada sebuah permohonan, tetapi ada jika. Dan Tuhan Yesus menjawab, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Puji Tuhan, seorang bapak yang tidak percaya, yang meragukan kuasa Tuhan, langsung meresponi perkataan Tuhan dengan menjawab di ayat 24, "Segera ayah anak itu berteriak, 'Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini.'" Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mungkin di antara kita ada banyak kali memiliki keraguan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Tangkap sebagaimana ayah seorang anak yang terikat roh bisu, langsung berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara, itulah yang harus kita lakukan. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang kurang atau tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Dalam menghadapi apapun, kita yakin bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha pencipta, Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar apapun persoalan kita. Ada sikap iman yang harus kita tangkap pada pagi hari ini, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita selama ini sering meragukan kuasa Tuhan, sering meragukan kuasa firman Tuhan, mari kita belajar dari ayah seorang anak yang bisu ini. Dengan segera ayah anak itu berteriak,
Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita berseru kepada Tuhan, minta ampun. Kalau selama ini di dalam hati kita, di dalam perkataan kita, kita meragukan kuasa Tuhan. Kita meragukan kemahakuasaan Dia. Kita meragukan firman-Nya. Karena dengan cara seperti itu kita tidak akan bisa menikmati sesuatu dari Tuhan. Karena sebagaimana topik yang saya sampaikan tadi, tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu yes. Kemudian tantangan bagi kita, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ambil satu sikap iman. Belajar pada pagi hari ini, jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa-Nya, karena Dia Tuhan yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Dia dan tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Ora patingana soni na bahana tokorkam. Tuhan Yesus, tolong jika di antara para penonton ibadah pagi ini ada yang masih suka meragukan kemahakuasaan-Mu. Ada yang suka meragukan kebesaran-Mu Tuhan. Jamah Roh Kudus supaya mereka berespon secara cepat dengan berteriak, aku percaya Tuhan. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sehingga setiap doa yang kami naikkan. Sehingga setiap firman yang kami dengar, yang kami baca, kami yakini, kami imani. Bahwa ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang akan menuntun kami. Yang akan memberikan jawaban-jawaban atas setiap pergumulan kami. Yang selama ini sudah kami naikkan. Biarlah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus turun ke atas kita. Tuhan beserta kita. Amin.